A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala yajibu al musafir alladzi yusafiru safaron tawilan 82 km. Ini kalau di dalam kitab Taqratus Hadidah bahwasanya ketika ada orang yang bepergian, ketika nanti bepergiannya itu bepergian jauh, maka nanti dia tidak wajib untuk berpuasa. Dari Bogor ke Palembang, ke Cilacap, rumah saya ini termasuk yang boleh. Wah, jauh banget itu. Ya, tapi ternyata Niatnya beda lagi. ya, tapi ternyata perjalanannya untuk maksiat ini nggak bisa. Harus memenuhi yang pertama 82, yang kedua perjalanannya untuk mubahan, bukan untuk maksiat. Contohnya wa an yusafiru qabla tulu'il fajri. Bepergiannya itu harus sebelum tulu'il fajri, harus sebelum sholat subuh. Kadang ada orang salah kaprah. Ustadz mau nanya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz. Ustadz, nanya dong. Oke, langsung aja kita tanya. Sebelumnya kita membahas mengenai orang yang hamil, kemudian yang sakit sampai menyusui, itu mereka kategorinya boleh berpuasa atau enggak, itu kan dibagi tuh Ustadz hukum-hukumnya. Kemudian konsekuensinya yang mereka harus lakukan itu apa. Nah sekarang Ustadz, gimana kalau misalkan orang yang bepergian nih atau musafir gitu, itu hukumnya mereka harus tetap berpuasa atau tidak berpuasa? Terus kalau misalnya tidak berpuasa itu harus ngapain? Ya. Jadi mungkin ini pertanyaan buat orang yang mau mudik mungkin ya. Apalagi kan kita sudah memasuki di tanggal 20 Ramadan. Ya, akhir-akhir nih. Mungkin ada pertanyaan bagaimana kasusnya ketika ada orang yang musafir, orang yang bepergian ketika dia nanti di bulan puasa, apakah nanti boleh dia tidak berpuasa atau nanti boleh gitu. Nanti ada jawabannya juga dalam kitab Taqratus Hadidah. Jadi salah satu ini mungkin berkaitan dengan syarat wajibnya berpuasa. Jadi kan sebagaimana kita ketahui, syarat wajibnya berpuasa itu kan orang yang mukim, orang yang bertempat tinggal. Bagaimana nanti ketika ada orang itu tidak mukim, dalam artian musafir, apakah nanti dia harus berpuasa? Apakah nanti dia boleh tidak berpuasa? Di sini dijelaskan bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala yajibu al musafir alladzi yusafiru safaron tawilan 82 km. Ini kalau di dalam kitab Taqratus Hadidah bahwasanya ketika ada orang yang bepergian, ketika nanti bepergiannya itu bepergian jauh, maka nanti dia tidak wajib untuk berpuasa. Bepergian di sini adalah pertama, sekira seorang itu boleh untuk mengerjakan qasrus sholat. Jadi kan kalau misalkan dalam bab sholat ada orang yang mana ketika dia melakukan perjalanan itu boleh melakukan qasrus sholat. Dan itu diberlakukan juga bagi orang yang bepergian. Kalau ulama punya pendapat bahwasanya ketika nanti perjalanannya itu sudah melebihi 82 km, maka orang tersebut boleh tidak berpuasa. Kalau misalkan dari Jakarta ke Bogor, itu dihitung aja kira-kira. Contoh nih dari Bogor ke Bekasi, berapa kilo? Berapa ya? Sekitaran 46 kilo, itu nanti terwajib puasa. Jadi syarat pertama, orang musafir, orang yang bepergian, orang yang mudik nanti boleh tidak berpuasa atau dalam artian tidak wajib berpuasa. Yang pertama itu perjalanannya itu sekira boleh untuk mengqashar sholat. Kalau ulama beristihad, perjalanannya itu lebih dari 82 km. Kalau minimal 82 ya? Iya. Minimal 82. Kalau misalkan orang tersebut perjalanannya dari Jakarta ke Bekasi itu kan nggak sampai 82 km. Berarti nanti orang tersebut wajib berpuasa. Kemudian yang kedua adalah safaron mubahan. Pepergiannya itu perjalanan yang diperbolehkan dalam artian tidak bermaksiat gitu. Contohnya gini. Contohnya untuk mudik. Kalau misalkan pepergiannya untuk mudik itu nanti diperbolehkan. Kenapa? Karena safaron mubahan. Kalau yang pertama kan safaron tawilan. Perjalanan itu panjang, minimalnya 82 km. Kalau yang kedua adalah safaron mubahan, perjalanan yang diperbolehkan. Berarti apa? Berarti bukan perjalanan yang untuk bermaksiat. Kalau misalkan perjalanannya sudah 82 km dari Bogor ke Palembang, ke Cilacap, rumah saya ini termasuk yang boleh. Wah, jauh banget itu. Ya, tapi ternyata niatnya beda lagi. Ya, tapi ternyata perjalanannya untuk maksiat ini nggak bisa. Harus memenuhi yang pertama 82, yang kedua perjalanannya untuk mubahan, bukan untuk maksiat. Contoh yang mubah apa? Silaturahim. Silaturahim berarti termasuk mudik. Yang kedua untuk berdagang.
ataupun yang lain, pokoknya yang sekiranya diperbolehkan dalam artian bukan bermaksiat, itu termasuk dari kategori safaron mubahan. Yang ketiga ini yang menjadi salah kaprah. Wa an yusafiru qabla tulu'il fajri. Bepergiannya itu harus sebelum tulu'il fajri, harus sebelum sholat subuh. Kadang ada orang salah kaprah nih. Kita dari Bogor mau pulang kampung ke Jambi, ke Sumatera. Perjalanannya sudah 82 km, jelas. Yang kedua, perjalanannya mubah, bukan untuk maksiat. Tapi ternyata berangkat mudiknya itu setelah sholat subuh. Maka itu orang tersebut harus berpuasa. Nggak boleh kalau nggak berpuasa. Ini yang menjadi salah kaprah dan udah menjadi kebiasaan di masyarakat. Bahwasanya kalau sudah perpergian jauh, nggak maksiat itu boleh nggak berpuasa. Padahal ada disyaratkan yang ketiga, yaitu berangkatnya itu harus sebelum sholat subuh. Bagaimana kalau kasusnya perginya setelah sholat subuh, maka orang tersebut wajib berpuasa. Ini kayaknya banyak yang nggak tahu ya. Iya. Jadi cuma ngambil kesimpulan batasnya 82 km sama niatnya baik. Ternyata ada hal lain, yaitu berangkatnya harus sebelum subuh. Sholat subuh gitu. Makanya sebisa mungkin kalau bagi kita yang pengen punya keinginan untuk perjalanan jauh, misalkan pengen untuk tidak berpuasa, ya sebisa mungkin nanti berangkatnya sebelum sholat subuh. Kemudian mungkin ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kasusnya kalau misalkan kita orang jauh, orang Jambi, contoh saya orang Cilacap, perjalanannya sudah 82 km. Kemudian nanti perjalanannya itu untuk mubah, untuk silaturahim, bukan untuk berbuat maksiat. Tapi nanti berangkatnya habis sholat subuh, apakah nanti boleh berpuasa? Ini ada kategorinya lagi, boleh boleh tidak berpuasa, boleh berbuka di tengah jalan kalau misalkan dia mengalami kesulitan ketika bepergian, khawatir orang tersebut nanti malah pingsan, nggak kuat. Kan banyak di masyarakat mudik itu di Indonesia tradisinya dengan motor, dengan mobil, kan jarang lah mungkin yang berangkat setelah sebelum sholat subuh. Mungkin seringnya setelah sholat subuh. Maka caranya gimana? Orang tersebut harus berpuasa dulu, berangkat dulu dengan dia berpuasa. Kalau nanti diandaikan di pertengahan jalan dia nggak kuat, baru orang tersebut boleh berbuka. Tapi jangan sampai orang tersebut diniatin dari awal nanti sudah tinggal di jalan minum ya. Tapi harus punya keinginan untuk berpuasa terlebih dahulu. Kalau sekiranya nanti dia nggak kuat, khawatir nanti pingsan, khawatir kecelakaan, maka orang tersebut boleh tidak berpuasa. Jadi itu hal yang harus diketahui oleh para musafir, orang yang mudik, orang yang pengen ketemu orang tuanya gitu. Tuh, Sobat Uki, bentar lagi kan mau pada mudik nih. Jadi kita harus tahu dulu tuh kriterianya atau batasannya kapan kita diperbolehkan untuk berpuasa. Yang pertama yaitu jaraknya minimal 82 km. Kemudian yang kedua yaitu niatnya harus baik, dalam artian bukan untuk bermaksiat. Dan yang ketiga itu berangkatnya sebelum sholat subuh. Mungkin jadi kalau misalnya kita berangkat setelah sholat subuh, kita tetap wajib berpuasa. Namun apabila di perjalanan merasa nggak kuat, khawatir ada kejadian yang nggak diinginkan, itu boleh untuk berbuka. Tapi wajib mengkodok. Wajib mengkodok. Dan orang yang musafir, konsekuensinya hanya mengkodok aja. Hanya mengkodok aja, tidak perlu bayar fidyah. Hanya mengkodok aja. Tapi jangan diniatin, kita berangkat habis subuh nih. Gampang, nanti tinggal tinggal buka di jalan, nggak boleh seperti itu. Oke, Sobat Uki, kita udah masuk ke episode yang ke-20 nih. Masih ada ya sekitar 10 episode lagi ke depan. Jadi untuk yang mau tanya seputar Ramadan terutama, nanti mungkin mengenai Lailatul Qadar, zakat fitrah dan semacamnya. Jadi boleh langsung ditanyakan DM ke Instagram Uki TV, PM Uki, dan ke Instagram Ustadz Manharjen Zazuli. Tanya Ustadz, nanya dong. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya dong.